Film Kang Solah from Kang Mak X Nenek Gayung. Film yang aku tonton dari trailernya itu udah kelihatan lucu banget. Fun pokoknya kalau ditonton di bioskop. Tapi ketika aku nonton di bioskop, aku malah sampai ketiduran. Aduh, kok bisa ya? Film yang harusnya super fun dan lucu banget ini malah bikin aku yang nonton ketiduran. Apakah filmnya itu ternyata jelek? Apakah filmnya ternyata garing abis? Nah makanya karena pengalaman nonton film ini itu menarik banget buat aku ceritain. Jadi di video kali ini aku Lajunda, orang yang suka nonton film komedi, bakal mengkuliti dan nge-review film Kang Solah ini. Jadi tonton video ini tanpa skip-skip sampai habis. Jadi gini nih, ini film kan film komedi ya, dan aku mau menjelaskan preferensi komedi yang aku bisa suka dan aku nikmati banget. Komedi yang menurutku bagus itu adalah komedi yang menurutku itu langsung nunjukin aja, nggak kebanyakan bacot, nggak terlalu cang-cingcong. Jadi show, don't tell. Jadi aku suka banget tuh film-film komedi kayak Kung Fu Hustle, Shaolin Soccer, Home Alone. Yang film tapi komedinya itu bener-bener nunjukin dari adegannya, bukan ngalihin dialog cang-cingcong gitu. Nah gak semua orang tuh punya preferensi komedi kayak aku, mungkin banyak yang suka komedi yang kayak ngomong, dialog-dialog yang lucu. Jadi mungkin kamu dan aku punya preferensi yang berbeda. Tapi yang jelas menurutku film itu yang bagus ya emang yang nunjukin komedinya secara adegan, bukan dari dialognya doang. Tapi dialog itu memperkuat adegan lucunya. Nah jadi film Kang Solah ini kan lanjutannya dari film Kang Mak ya, yang diadaptasi dari film Thailand yang judulnya Pimak. Nah sebelumnya aku udah nonton tuh film Kang Mak. Aku belum pernah nonton film Pimak yang dari Thailandnya. Katanya orang-orang tuh lucu banget, tapi aku belum nonton. Aku nontonnya langsung yang Kang Mak, yang versi Indo, tapi di Netflix. Nah, ketika aku nonton, pas awal-awal tuh aku ngerasa, aduh filmnya kok ternyata cringe banget ya. Aku merasa kayak komedinya tuh nggak nyampe gitu ke aku. Jadi aku menyerah buat nonton filmnya nggak sampai selesai. Jadi aku nggak tahu tuh endingnya Kang Mak kayak gimana. Tapi yang jelas aku tahu kalau di film Kang Solah ini ceritanya itu si Kang Maknya nggak ikut bareng mereka karena udah selesai tuh yang film Kang Mak. Nah tapi kenapa kok aku tertarik buat nonton film Kang Solah? Jadi waktu itu aku ketemu trailernya di YouTube dan dari judulnya itu udah kelihatan aneh banget ya, Kang Solah from Kang Mak X Nenek Gayung. Itu udah wah apaan nih? Dan ketika aku tonton trailernya emang wah ini lucu nih, fun, dan ini ternyata kayaknya lanjutannya dari Kang Mak. Tapi dari trailernya aja ini udah kelihatan kalau lucunya itu lebih bagus daripada yang versi Kang Mak. Jadinya aku langsung mutusin tuh, wah aku bakal nonton nih film nih di bioskop. Film Kang Solah ini bikinannya Falcon Picture. Nah ini menurutku nih Falcon Picture pinter banget nih milih-milih IP yang dari luar negeri buat dipers habis-habisan di Indonesia. Jadi seperti yang kamu tahu tadi kan, Kang Mak itu dari Pimak yang dari Thailand. Nah Falcon kan punya IP lain nih, Nenek Gayung, yang udah sampai 2 film kalau nggak salah, dan dulu sempat rame ditonton. Nah ini digabungin nih karena Kang Mak itu laris banget, yang penontonnya tuh berapa juta sendiri, dan digabungin sama Nenek Gayung. Dan ketika digabung ini udahlah, ini sumpah Falcon kamu pinter banget nih, karena tahu masyarakat Indonesia ini ketika melihat potensi dari Nenek Gayung dan Kang Mak ini dijadiin satu, itu pasti rame yang nonton. Dan kerennya lagi Falcon tuh berani ya ngerombak image-nya Nenek Gayung yang dulu tuh film horor, ini sekarang dirombak bener-bener baru jadi karakter komedi. Jadi pokoknya Falcon nih kamu pinter banget nih. Belum lagi soal pemilihan judul ya yang super maksa ini, tapi ketika dibikin maksa ini malah kelihatan ini goblok banget, dan aku pengen nonton gara-gara judulnya ya, salah satu alasan aku nonton ya. Dan akhirnya aku nonton lah filmnya di bioskop kemarin, dan ketika nonton aku kira rame banget ya karena ini judulnya rame, ternyata ketika nonton aku cuma berdua doang, satu bioskop sama cewekku. Jadi walaupun ini film komedi yang ada di movie horornya, ketika aku nonton berdua doang di dalam bioskop, ini level horornya jadi meningkat ya, karena kan serem banget ya, ini ruangan segede itu kosong, cuma aku berdua. Jadi ketika pas nanti ada musik horor tuh level seremnya jadi meningkat pokoknya 2-3 kali lipat. Nah film ini ceritanya tuh ngelanjutin dari film Kang Mak, dimana Kang Maknya itu udah nggak ikut ya sekarang. Kali ini perjalanannya 4 orang, yaitu ada Kang Solah, Kang Supra, dan 2 Kang lainnya ya, si Indra Jegel sama Tora Sudiro. Ceritanya sekarang lagi nganter Kang Solah buat pulang, kan kemarin habis nganter Kang Mak. Nah Kang Solah ketika pulang itu mendapati kampungnya itu lagi diteror sama hantu yang bernama
nenek gayung dan Kang Solah dikira udah meninggal oleh masyarakat desa. Calon istrinya pun yang di sini diperankan sama Devina Karamoy ini juga ngira kalau Kang Solahnya udah meninggal. Nah, di sini nih konfliknya, yaitu gimana ceritanya Kang Solah yang baru datang ke kampungnya setelah sekian lama habis perang mencoba merebut calon istrinya yang sekarang ini dijodohin sama adiknya sendiri, plus mengungkap dan melawan hantu nenek gayung. Nah, dari konsep ceritanya kayak gini tuh kayaknya Falcon juga bisa nih meres lagi IP ini ya. Kemarin kan diambil Kang Solahnya di cerita ini, diantar ke kampungnya, mungkin besok ada lanjutannya lagi ya. Kang Supra yang diperankan sama Indro Warkop, mungkin besok judulnya jadi Kang Supra X125. Ya itulah pokoknya. Atau Kang lainnya, kan masih banyak tokoh-tokoh lain nih yang bisa dieksplor. Nah, untuk review film ini aku bakal bagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah komedinya, yang kedua adalah actingnya, dan yang ketiga adalah ceritanya. Mulai dari komedinya dulu nih. Pas awal itu vibes-nya dapet banget ya, lucu dan agak-agak serem karena suasananya kan berhantu. Dan langsung kerasa banget kalau ini film yang aku tonton, wah ini udah lebih lucu nih daripada Kang Mak, dan aku bisa stay lebih lama nih kayaknya. Komedi di film Kang Solah ini banyak banget yang absurd dan banyak adegan yang menghibur walau nggak sampai bikin adegan ketawa. Dan komedi yang paling aku suka itu bagiannya si Rigen yang tiba-tiba suruh kayang kayak gitu, dan tiba-tiba tuh shotnya dibikin dari jauh, kelihatan kalau itu tuh stuntman yang ngegantiin Rigen. Jadi kayak lucu banget ya, si Rigen kan kayaknya jelas ya agak kesulitan melakukan kayang secara langsung, jadi dari jauh tuh kelihatan, oh ini stuntman, kayak mukanya juga ditutup-tutupin. Kayak adegannya tuh sengaja banget dan itu lucu banget menurutku. Tapi sayangnya makin ke tengah nih filmnya banyak banget komedi yang awalnya tuh aku bisa ketawa dan aku masih bisa lucu nih. Makin ke tengah tuh makin kerasa komedinya kayak udah nggak kena lagi ya ke aku. Mungkin karena kebanyakan dikasih dan banyak sekali yang nggak deliver, jadi aku merasa kayak udah nggak nunggu-nunggu lagi komedinya di mana. Jadi seperti yang udah aku kasih tahu tadi ya, film ini tuh banyak menggunakan teknik komedi yang mengutamakan dialognya, bukan dari aksi pemainnya atau pelakunya. Bisa dibilang komedi-komedi di sini tuh kayak celutukan-celutukan random yang bisa kamu tonton di OVJ atau Extravaganza dulu. Yang menurutku kalau komedi-komedi macam kayak gitu tuh nggak works buat di film. Lebih cocok buat di acara TV yang formatnya show ya, kayak OVJ tadi atau Extravaganza tadi yang tiba-tiba artis-artis dikumpulin, mereka nggak tahu kudu ngomong apa dan nyeletuk asal aja random dengan acuan cuma naskah yang sangat tipis tapi mengandalkan kerandoman pemain yang ada di dalamnya menghadapi apapun yang bakal nongol di episode kali itu. Nah, itu lebih cocok banget tuh kalau ditonton di acara yang formatnya show kayak OVJ tadi. Dan ketika dijadikan film nih, dialog-dialog kayak gitu, aku merasa itu nggak lucu, banyak yang garing gitu ketika di deliver. Yang membedakan jokes-jokes saya tadi itu adalah spontanitasnya ya. Kalau di acara itu kan orang nggak expect ya, nih orang bakal ngomong apa, dan orang tuh menunggu spontanitas tersebut. Sementara di film kan benar-benar udah scripted ya, nanti bakal kayak gimana, dan kita tuh nggak menunggu kerandoman tersebut gitu loh. Nah, menurutku itu tadi komedi yang pakai bacotan susah banget untuk works di film. Belum lagi kadang mereka ngasih inside joke yang kalau orang nggak nonton tuh nggak tahu gimana cara ketawanya. Kayak mereka tuh tiba-tiba ngejokes tentang pengalaman mereka main di Miracle in Cell Number 7 yang dimana pemerannya tuh beberapa ada yang sama ya di situ ya. Dan kalau orang nggak nonton itu tiba-tiba nggak nyambung aja. Hah, kenapa tiba-tiba ngomong itu? Jadi garing. Belum lagi ada jokes yang menurutku aku nggak bisa respect buat ngetawain kecacatan orang di sebuah film. Jadi di sini ada orang yang matanya tuh juling. Itu aku tahu itu sebenarnya bisa lucu, tapi aku kayak kalau ketawa, aku dosa nih ngetawa ini orang. Dan aku nggak respect dengan naruh komedinya di situ, karena orangnya juling beneran, bukan yang dibuat-buat. Kalau dibuat-buat mungkin masih bisa diketawain gitu, karena kan itu settingan ya. Jadi kayaknya orangnya asli kayak gitu, jadi nggak enak gitu ngetawain. Berasa jahat gitu. Terus ada jokes lurah di sini, itu dibikin homo. Yang nggak tahu kenapa, homo di film ini itu kayak dipaksain dibikin homo, biar jadi lucu gitu. Karena homonya itu dibikin cuma buat diketawain doang di film ini. Dan jadinya malah nggak lucu, lebih ke jijik gitu ketika nonton adegan homo-homoannya. Nah, makin ke tengah nih, kan aku udah bilang tadi ya, komedinya tuh makin nggak kena nih ke aku. Mungkin karena di situ tuh nggak ada eskalasi, atau kejadiannya kurang naik gitu. Berasa cuma kayak gitu lagi. Karakter bodoh ketemu kejadian random, dia bacot, terus kayak dipaksa ketawa. Itu rasanya aku tonton. Aku coba bandingin ya sama film agak lain nih, yang makin ke tengah dan makin jelang akhir tuh berasa banget ya eskalasinya ya. Makin kesana tuh makin kerasa resiko yang dihadapin sama karakter-karakter yang di dalamnya. Jadi komedi yang dihadapin tuh juga
juga makin membesar, makin ekstrim, makin gila hal-hal yang mereka lakukan, dan itu lucu banget. Nah, di film ini nggak nemuin adegan yang kayak gitu yang bikin aku ketawa sampai segitunya. Dan akhirnya karena aku nggak care tadi, aku jadi ngantuk sampai akhirnya ketiduran karena udah kayak bodo amat gitu sama karakternya. Aku sampai dibangunin cewekku ketika adegannya tuh katanya lagi lucu banget ya, tapi aku nggak lihat karena kan aku bangun gini nih. Oh, yang mana ya adegannya? Aku nggak tahu nih. Tadi punchline-nya gimana? Saya udah ketawa aja. Padahal katanya di situ ada adegan yang lucu banget, dia sampai ngakak banget pas adegan itu. Tapi karena sebelumnya aku udah bodo amat sama karakternya, jadinya aku melewatkan adegan tersebut. Tapi kata cewekku tuh lucu banget. Tapi nggak tahu itu apa ya adegannya. Dan disclaimer aja, aku ketika nonton film, ada beberapa film yang aku tonton memang dalam kondisi capek. Tapi kalau emang bagus, aku bakal tonton sampai habis. Contoh, The Batman sama Dune, yang filmnya tuh panjang, berat, ngantuin parah, tapi aku nggak ketiduran sama sekali. Aku tetap nonton sampai akhir karena aku care banget sama perjuangan karakternya, aku care banget sama dunianya, aku care banget sama resiko apa yang akan dihadapi tokoh-tokoh di dalamnya. Nah, film Kang Solah ini nggak kerasa aku bisa care sama tokoh utamanya ya, si Kang Solahnya. Jadi sayang banget, film yang katanya film komedi, tapi ngedeliver komedinya itu makin ke tengah, bahkan jelang akhir. Cakep. Kagak pakai cakep. Makin nggak lucu. Sayang banget. Sekarang kita lanjut ke bagian acting. Untuk pemeran-pemeran utama di film ini ada Rigen, Indra Jegel, Tora Sudiro, Indro Warkop, Devina Karamoy, Asri Welas, Pras Teguh, Andre Taulani, dan anaknya Andre Taulani, plus sama Indy Barens. Menurutku untuk pemilihan cast-nya itu pinter banget ya. Orang yang pas awal nih milih karakter-karakter kang-kang lainnya, itu milih karakter-karakter komedian yang udah terkenal ya di berbagai film tuh, mereka lucu-lucu. Ketika digabungin jadi satu film ini udah kayak kombinasi sempurna. Mereka pasti bisa datengin penonton, dan karena kayak dijamin gitu lucunya. Belum lagi ketambahan Devina Karamoy ya, yang habis rame dari Ipar Adalah Maut, dan di film ini tuh kayak tipis-tipis nyenggol Ipar Adalah Maut. Kalau ini namanya Ipar Ada Maut. Jadi pemilihan castingnya tuh udah oke banget ya buat cerita dan kesuksesan filmnya. Tapi di sini actingnya si Rigen itu menurutku nggak lucu sama sekali, cuy. Sumpah, semua dialog atau acting yang dilakukan si Rigen itu aku hampir nggak ada ketawa-ketawanya. Bahkan ketika aku tawa, itu dilakukan yang sama stuntman-nya tadi ketika Kayang. Dia tuh sepanjang film kayak marah mulu, kesel mulu. Sebenarnya nggak masalah ya, ada film yang karakter utama di film komedinya itu dialognya nggak lucu sama sekali. Karena bisa dibantu dengan adegan atau pengambilan keputusan-keputusan bodoh yang dilakukan oleh karakter utamanya. Contoh nih, ada film komedi dulu yang namanya Hot Shots. Karakter utamanya tuh kaku ya, diem baik, kayak dia tuh serba serius melakukan apapun. Tapi aksi dan keputusannya tuh bikin penonton yang lihat itu ngakak parah. Bahkan adegan yang harusnya kayaknya lucu nih, adegan si Rigen mau mencium Devina Karamoy, itu aku lihat bukannya mau ketawa tapi malah serem gitu lihat adegan tersebut. Dua tokoh yang menurutku lucu tuh cuma si Indra Jegel yang pas adegan mabuk kecubung. Di situ menurutku dia tiba-tiba jadi komedinya kerasa banget. Kayak sebelumnya tuh nggak pernah komedinya selevel itu, tiba-tiba naik ketika dia mabuk kecubung. Ngomongnya makin ngaco, adegan dilakukan makin ngaco, dan intinya bikin filmnya makin lucu. Terus Tora Sudiro itu adegannya tuh banyak banget lucunya di film ini. Dialognya mungkin ada beberapa yang menurutku gagal, tapi adegan dan keputusan yang dilakukan sama karakternya itu tuh lucu-lucu banget, goblok-goblok banget. Belum lagi mukanya Tora Sudiro itu nggak tahu kenapa ya, dia tuh udah ketika kita nonton aja udah kerasa ini orang lucu banget. Nah, dua orang tadi itu lucu banget ya di dalam grup itu. Kan masih ada Om Indro tuh, Indro Warkop, yang kita tahu ya harusnya lucu banget. Di sini malah kayak dia cuma ngikut-ngikut aja. Iya baik. Jarang banget aku lihat dia melakukan adegan lucu di film ini. Dialognya pun bahkan kerasa hampir semuanya gagal yang dia deliver. Aku nggak ada yang wah, nggak ada yang ketawa, cuma kayak ketawa karir aja, kayak menghormati yang udah bikin filmnya kayak. Ya, udah gitu doang. Sementara untuk aktingnya Devina Karamoy itu menurutku fine-fine aja, ya udah biasa-biasa aja, nggak bagus-bagus amat, nggak jelek amat, ya cukup aja lah untuk film ini. Yang menonjol menurutku ada Indy Barens, yang aku jarang banget lihat dia main film. Di sini tuh kelihatan dia mendalami banget sama karakter yang diperani. Ibu-ibu sewot kayak dia tuh aslinya emang senyebelin itu. Jadi si Indy Barens berhasil banget nih meranin karakternya di sini. Terus untuk Nenek Gayung yang diperanin sama Asri Welas, di sini ternyata nggak cuma buat lucu-lucuan aja, ternyata dia punya depth atau kedalaman yang lebih dari sekedar karakter lucu di film ini. Untuk serem-seremannya dia emang di sini kan kita tahu ya bukan film yang horor, jadi tampilannya dia yang kayak gitu udah pas banget, nggak terus jadi nyeremin. Kita masih bisa lihat dia tuh lucu, ekspresi mukanya yang aneh. Intinya Asri Welas dapat banget lah buat meranin Nenek Gayung yang kocak di film ini. Terus karakter-karakter lain kayak Andre Taulani, anaknya Andre Taulani,
Terus sama Pras Teguh itu kayak fine-fine aja lah. Mereka cukup oke-oke aja, nggak terus jelek. Karena penonton yang dibikin cuma tipis, jadi mereka ya udah actingnya cuma seala kadarnya aja, secukupnya menjadi karakternya. Karena mungkin mereka ya cuma tokoh sampingan. Nah itu tadi soal acting di film ini. Kita lanjut ke bagian cerita nih. Ceritanya menurutku tuh bagus, cuma eksekusinya nih yang bikin film itu kerasa kurang gitu. Dan aspek cerita ini adalah hal yang paling kuat dari film Kang Solah ini. Tentang kepulangan tentara yang datang ke kampungnya yang lagi dihantui, dan tentang gimana dia merebut calon istrinya dari adiknya sendiri. Itu tuh secara dasar cerita udah oke banget lah. Belum lagi soal plot twist di dalamnya. Banyak hal plot twist yang aku bilang di sini tuh, wah ini bagus nih. Nggak nyangka gitu. Bahkan di bagian ending itu aku benar-benar, aku tidak menyangka kalau ternyata realitanya seperti ini. Itu bagus banget menurutku. Sayangnya secara cerita ini menurutku kepanjangan aja. Andai dibikin lebih pendek gitu, kayak hal-hal yang nggak penting, karakter-karakter yang nggak ada penyelesaian masalahnya, itu bisa langsung di-cut aja. Jadi lebih nggak dragging. Jadi mungkin aku nggak ketiduran. Nah karena dasar ceritanya udah bagus nih, sebenarnya tinggal dibikin stakes atau resiko yang dialami karakternya itu makin meningkat. Jadi kita bisa lihat resiko apa yang akan dialami karakter utamanya dan teman-temannya kalau gagal melakukan sesuatu. Jadi penonton bisa care banget dengan tiap-tiap karakternya. Contoh nih, film agak lain. Penonton tuh care banget dengan cita-cita masing-masing karakter. Dan kalau cita-cita tadi itu gagal, itu bakal kayak gimana? Apalagi makin menjelang film usai, makin kacau dan makin beresiko buat tiap karakter akan kehilangan cita-citanya masing-masing yang semuanya udah diceritakan dari awal film. Nah, di film ini resiko utama dari karakter si Kang Solah ini itu nggak kerasa. Kayak harusnya resiko utamanya adalah kehilangan si Devina Karamoy. Yang di sini namanya jadi Dara Gonzales. Aku merasa nggak ada khawatir-khawatirnya, jadi nggak into gitu sama karakter Kang Solah ini. Mungkin karena si Kang Solah ini ceritain juga kayak pasrah-pasrah aja menghadapi, nggak apa-apa diambil adiknya, pasangannya. Jadi nggak ada tuh rasa keburu-burunya, nggak ada tuh rasa urgensi untuk si Regen itu bisa mendapatkan calon istrinya lagi. Nah itu tuh aku nggak dapat di situ. Andai aja bisa dibikin lebih mengkhawatirkan gitu, pasti lebih seru lah filmnya. Problem cerita lain di film ini itu adalah banyak yang kejadian tuh serba tiba-tiba. Nggak dijelasin tuh kenapa si hantunya, yaitu si nenek gayung, kok bisa tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sono. Power scalingnya tuh nggak jelas. Dia kemampuannya itu sebenarnya bisa apa aja, kok bisa gini, bisa gitu. Itu kayak nggak kebayang gitu. Si hantu ini bisa menjahati atau mengancam apa ke dalam film ini. Kayak kurang jelas motivasinya di awal-awal. Walaupun pasti akhirnya terungkap ya. Cuma kayak serangan-serangannya tuh terlalu random, nggak jelas gitu. Nah, sutradara sama penulis ceritanya tuh masih sama ya, sama film Kang Mak yang dulu, yaitu Herwin Novianto sebagai sutradara dan Alim Sudio sebagai penulis. Nah, kalau menurutku pribadi, cara penyutradaraan dan cara penulisan dari film ini tuh udah lebih oke lah dibanding filmnya Kang Mak. Itu menurutku dari bagian ceritanya. Nah, ada hal positif lain nih dari film ini, yaitu adalah CGI-nya. Menurutku CGI di film ini tuh bagus. Oke loh untuk film yang aku nggak expect ada CGI-nya. Dan ada tuh sebuah adegan di mana karakter tuh jadi abu gitu, kayak Thanos yang habis nge-snap. Itu oke banget. Udah sekelas CGI-nya Marvel lah. Oke banget menurutku di situ. Kesimpulannya setelah aku nonton film ini, aku kasih skor 6/10. Masih remet lah. Dikit lagi udah dapat KKM tuh. Cukup menghibur lah film ini buat banyak orang. Kayak orang yang nggak mau mikir, datang ke bioskop pingin menikmati film dengan pikiran kosong, itu oke lah buat nonton film ini. Harapanku sih setelah film Kang Solah from Kang Mak X Nenek Gayung ini tayang, bakal ada film horor komedi lainnya yang bisa dibikin dan tayang di bioskop Indonesia. Jadi film horor tuh nggak cuma horor yang setan-setanan takut-takutan lagi gitu, nggak gitu-gitu mulu. Ada variasi baru di sini dan fun buat ditonton. Dan menurutku nih, kalau bisa Falcon nih dengerin, lanjutin aja cerita Kang-Kang lainnya yang mungkin bisa dieksplor lebih lucu dan lebih fun lagi. Karena menurutku dari Kang Mak, Kang Solah ini udah naik levelnya, mungkin besok Kang Supra X125 nih mungkin bisa lebih naik lagi komedinya. Soalnya udah pasti rame, mau filmnya nggak lucu-lucu amat, tapi aku yakin Falcon tahu dengan mengkombinasikan tokoh-tokoh komedian tadi, film Kang-Kang selanjutnya itu juga pasti rame. 1 juta penonton lewat lah pasti. Tapi nih, kamu sadar nggak sih kalau film Indo tuh kok horor melulu sih yang tayang di bioskop? Nah, semua hal itu udah aku bahas nih di videoku yang ini. Kenapa bioskop Indo isinya horor melulu? Dan aku habis nge-review film Falcon lainnya, yaitu adalah Panji Tengkorak. Nih, ada di sini. Udah aku bedah habis-habisan. Bisa kamu tonton salah satu atau dua-duanya. Bagusnya sih dua-duanya ya.